Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala rabbuna subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Raudhatul Anwar fi Sirati Nabil Mukhtar. Sebuah buku yang eee, mengajarkan kepada kita, menjelaskan dan menerangkan tentang kehidupan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, mulai sebelum beliau dilahirkan sampai beliau, wafat, ya. Sampai beliau berkeluarga, kemudian berdakwah, ya, menghadapi tantangan-tantangan dakwah dan lain sebagainya, sampai kemudian beliau wafat, ya, dijelaskan semua di dalam buku ini. Taib. Jadi insyaallah ini sangat cukup sekali bagi kita untuk mengetahui gambaran secara umum bagaimana kehidupan Nabi Muhammad SAW. Orang yang sangat kita banggakan, yang sangat kita agungkan, ya, orang yang telah memberikan kepada kita warisan terbaik berupa ilmu yang akan mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, seorang nabi, panutan, sayyidul anbiya, ya, orang yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Maka tentunya dengan mempelajari sirah nabawiyah, sejarah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, itu akan menjadikan kita memiliki pegangan di dalam kehidupan kita. Bagaimana menghadapi tantangan, bagaimana menghadapi rintangan-rintangan di dalam kita menjalani jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan insyaallah pada malam hari ini kita sampai kepada pembahasan ketika Nabi alaihi salatu wassalam berada di asuhan pamannya Abu Thalib. Jadi 4 tahun bersama dengan Halimah Sa'diyah, kemudian 2 tahun berikutnya berarti sampai umur 6 tahun beliau bersama dengan siapa? Setelah dengan Halimah, dengan siapa lagi? Ibunya dulu ya, ibunya 2 tahun, berarti umur berapa tahun di situ? 6 tahun, setelah itu baru dengan kakeknya juga 2 tahun, berarti umur 8 tahun. 8 tahun kemudian ikut dengan pamannya Abu Thalib, sejak umur 8 tahun. Jadi kalau kita ukur dengan masa milenial sekarang ya umur 8 tahun itu kelas 2 SD ya, masih kelas 2 SD, masih kecil sekali. Itu kemudian sudah berpindah dari 3 orang, dari Halimah Sa'diyah, kemudian apalagi ibunya, kemudian kakeknya. Sudah 3 orang yang mengasuh beliau, memelihara beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat adalah paman beliau sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib. Taib. Sebagaimana yang kita pahami, Abu Thalib itu seorang seorang keluarga Nabi yang miskin. Beliau bukan orang kaya, beliau miskin. Tapi sejak Nabi alaihissalatu wasallam bersama dengan pamannya, maka kebahagiaan terpancar di tengah-tengah keluarga Abu Thalib. Ya, kebahagiaan yang luar biasa karena Nabi SAW ada di tengah-tengah mereka. Siapa yang tidak bahagia tinggal bersama seorang anak yang lucu, ya, yang menyenangkan, kemudian anak yang cerdas, anak yang ke depan dia akan menjadi pemimpin manusia, menjadi seorang nabi dan rasul, ya, siapa yang tidak bahagia dengan seperti itu. Maka ini juga yang dirasakan oleh Abu Thalib, kebahagiaan yang luar biasa. Nabi SAW tinggal di tengah-tengah mereka, makan bersama dan bermain bersama, kemudian membangun rumah bersama dan seterusnya dari apa-apa yang dilakukan oleh keluarga Abu Thalib. Taib. Nah, terus Nabi bersama dengan Abu Thalib dengan kepapaannya, ketidakmilikannya dia dengan dunia, sampai makan yang harusnya dimakan satu orang itu dimakan satu keluarga gitu. Saking miskinnya ya. Tapi Masya Allah, kebahagiaan itu bukan diukur dari harta,
tapi diukur dari bagaimana seorang menyikapi apa yang Allah berikan kepadanya. Ketika sikapnya benar, maka dia akan bahagia. Tapi kalau sikapnya keliru menghadapi atau menyikapi apa yang Allah berikan, maka orang tersebut akan mendapatkan kesengsaraan, ya. Tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Baik. Inilah yang Nabi lakukan, bagaimana beliau berbahagia tinggal di tengah-tengah keluarga Abu Thalib. Nah, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan tentang safaruhu ila Syam wa Bahira ar-Rahib, ya. Perjalanan Nabi menuju ke negeri Syam dan seorang pendeta, Bahira. Ya, Bahira seorang pendeta. Ini kisah yang patut kita ambil sebagai pelajaran. Taib. Ada yang mau baca? Ya, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala safaruhu ila syami wa bahira ar-rahib wa arada Abu Talib ay yakhruja bitijaratin ila syami fi ayri Quraishin wa kana umruhu sallallahu alaihi wasallam 12 sanah wa qila wa syahrain wa 10 ayyam fasta'dhama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam firaqahu faraqqa alaihi wa akhadahu ma'ahu falamma nazala ar-rakbu qariban min madinati Busra ala masyarif asy-Syam kharaja ilaihim ahadu kibarin sampai situ. Safaruhu ila Syam wa Bahira ar-Rahib. Perjalanan Nabi ke negeri Syam dan Bahira seorang pendeta. Ini ada kisah perjalanan Nabi dan ada kisah tentang seorang pendeta. Warada Abu Talibin ay yakhruja bi tijaratin ila Syami fi ayri Quraisyin. Abu Talib berkeinginan, ya, Taib, untuk keluar melakukan perjalanan dagang ke negeri Syam bersama dengan kabilah atau kelompok orang-orang Quraisy. Jadi Abu Talib waktu itu ingin melakukan perjalanan dagang ke negeri Syam bersama dengan kabilah Quraisy. Jadi waktu itu ada beberapa orang Quraisy mau berangkat dan mereka adalah orang-orang tokoh-tokoh dari Quraisy. Ya, kebetulan yang berangkat pergi untuk berdagang adalah tokoh-tokoh Quraisy. Dalam riwayat Tirmidzi disebutkan fi asyakhin min Quraisyin, ya, dari syekh-syekhnya orang Quraisy, tokoh-tokohnya orang Quraisy. Ya, tokoh-tokohnya orang Quraisy. Baik. Wa kana umruhu sallallahu alaihi wasallam 12 sanatan. Dan umurnya Nabi alaihi salatu wasallam pada saat itu adalah 12 tahun. Ya, masih umur kelas 6 SD, ya. Kalau kita gampang gitu, kelas 6 SD, 12 tahun umurnya. Wakila wa syahrain wa 10 ayyam. Ada juga yang mengatakan 12 tahun, 2 bulan, 10 hari. Ini menunjukkan detailnya para mu'arrikh, ahli sejarah di dalam mempelajari sejarah Nabi SAW sampai masalah harinya itu ditetapkan oleh mereka, ditentukan sampai disebutkan 12 tahun, 2 bulan, berapa hari? 10 hari. Nah, kira-kira umurnya Nabi seperti itu. Ya, kira-kira umurnya Nabi seperti itu. Fasta'dhama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam firaqahu. Maka ini membuat Nabi menjadi berat. Berpisah dengan pamannya. Ini menunjukkan kedekatan Nabi dengan pamannya. Berarti sudah berapa lama dengan pamannya? 4 tahun, karena sudah 12 tahun ini, ya. Berarti sudah 4 tahun dengan pamannya. Itu sudah sangat lengket, dekat sekali. Dan ini juga menunjukkan kasih sayang pamannya Abu Thalib kepada Nabi sangat besar. Sampai disebutkan kasih sayangnya pamannya kepada Nabi melebihi kasih sayang beliau kepada putra-putranya sendiri. Padahal putranya banyak, ya. Tapi Masya Allah, Nabi SAW orang yang paling dia cintai, orang yang paling dia sayangi, paling dia perhatikan, ya.
Kalau ada kebutuhannya Nabi, dia akan usahakan untuk didapatkan. Itu namanya cinta. Ya, selalu mengikuti apa yang diinginkan oleh orang yang dia cintai. Demikianlah Abu Thalib. Betapa cintanya dia kepada Nabi Muhammad SAW, mengikuti kemauan Nabi SAW. Cuma satu yang dia tidak ikuti. Apa? Hah? Iya, dia tidak mengikuti keyakinan Rasulullah ketika Nabi SAW diangkat menjadi Rasul dan mendakwahkan Islam. Itu aja. Sisanya dia ikut. Itu pun dia tidak ikut karena tidak enak dengan nenek moyangnya. Tidak enak dengan nenek moyangnya. Inilah yang dijadikan senjata oleh orang-orang Quraisy yang tidak mau masuk Islam. Dia katakan kepada Abu Thalib, "Atarghabuna an millati abikum ya Abu Thalib." Wahai Abu Thalib, apakah kamu tidak suka dengan agama nenek moyangmu? Nah, udah enggak enak. Makanya dalam beragama jangan ada perasaan tidak enak. Ya, jangan ada perasaan tidak enak. Karena agama bukan main perasaan, tapi main dalil. Kalau ada dalilnya diikuti, tidak ada dalilnya ditinggalkan. Itulah agama, praktis, simple. Ya, tidak macam-macam. Tidak berpikir yang tidak-tidak. Tidak ada perasaan tidak enak. Kalau misalnya Allah perintahkan kita sholat, kita sholat. Jangan, wah tidak enak. Di kantor misalnya kan, wah tidak enak. Teman-teman pada tidak sholat. Masa saya sholat? Nah, itu tidak enak namanya. Jangan, itu tidak ada dalam agama rumus seperti itu. Ya, rumusnya adalah kalau ada perintah Nabi diikuti. Kalau tidak ada perintah dia tinggalkan. Baik. Oleh karena itu inilah yang menyebabkan Abu Thalib kemudian tidak masuk Islam. Perasaan tidak enak tadi. Ini bahaya perasaan tidak enak ini. Ya, baik. Tidak enak itu kalau misalnya tidak sholat, tidak enak. Itu bagus. Tidak mengaji satu hari, tidak enak. Masya Allah. Belum menikah, nah itu. Ya, itu boleh seperti itu. Tapi kalau misalnya dia mengerjakan sholat tidak enak, mau mengaji tidak enak, pegang Quran malu. Apalagi kalau ketemu sama teman-temannya, Masya Allah. Malu-malu dia pegang Quran, malu-malu dia bilang, kamu dari mana? Kita habis pengajian, malu-malu bilang habis pengajian. Atau habis taklim. Nah, ini perasaan tidak enak yang tidak perlu. Ya, taib. Ala kulli hal, Abu Thalib sangat cinta kepada Nabi Muhammad SAW sampai Nabi merasa berat kalau ditinggalkan oleh pamannya. Apa yang terjadi? Faraqqa alaihi. Maka ini menyebabkan Abu Thalib merasa iba kepada Nabi Muhammad SAW, merasa iba kepada beliau. Jadi sama-sama sayang. Abu Thalib sayang kepada Nabi, Nabi sayang kepada Abu Thalib. Ya, akhirnya dekat. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran ini bagi orang tua. Ketika ingin dekat dengan anak, sayangi anak. Perhatikan dia. Kebutuhan anak bukan sekedar kebutuhan makan, minum, uang jajan, ya, dikasih uang, dibelikan sepeda, dibelikan motor dan lain sebagainya, disekolahkan bukan. Tapi kebutuhan mereka yang paling pokok adalah perhatian kita kepada mereka. Perhatian kita kepada mereka. Maka sisihkan waktu untuk mereka. Jangan kita sibuk sendiri, anak kita sibuk sendiri. Sisihkan waktu untuk mereka. Untuk sekedar memegang tangannya, untuk sekedar memegang kepalanya, untuk sekedar memeluknya. Karena itu yang dibutuhkan. Ini yang dirasakan Nabi Muhammad. Sehingga dia dekat dengan pamannya. Pamannya bukan orang tuanya Nabi. Dia paman. Ya, saudara dari bapaknya. Tapi bagaimana Nabi sangat dekat dengan pamannya? Karena pamannya perhatian kepada Nabi. Sampai disebutkan perhatian Nabi perhatian pamannya Abu Thalib kepada Nabi melebihi perhatian dia kepada anak-anaknya. Ini yang membuat Nabi dekat. Jadi kalau sekarang teorinya gimana caranya supaya orang tua dekat dengan anaknya? Maka ini yang dilakukan, perhatian kepada anak. Perhatikan dia. Mungkin ketika seorang anak sedang main-main, bolehlah orang tua gabung situ main-main sama-sama. Gak ada masalah. Bergabung bersama anak-anak bermain, dia main bola kita sama-sama. Ya, seperti Nabi kadang lomba lari dengan Aisyah, ya kan? Sampai berapa kali dia lomba lari sama Aisyah. Ya, seperti itu hal yang biasa di dalam keluarga. Ala kulli hal, inilah rahasia dari perasaan Nabi yang sangat besar sayangnya kepada pamannya dan perasaan sayang seorang paman kepada kemenakannya Nabi Muhammad SAW. Kemudian karena sangat sayangnya dan iba melihat kemenakannya yang merasa berat ditinggalkan, apa yang dilakukan? Fa'akhadahu ma'ahu. Maka Nabi pun diajak oleh pamannya. Ayo kalau gitu kamu ikut saja. Ya, enggak tega pamannya meninggalkan Nabi. Siapa yang tega meninggalkan orang yang sangat dia cintai? Ya, jadi ciri orang yang betul-betul cinta itu enggak tega meninggalkan orang yang dia cintai.
Maka ini perhatian tuh bapak-bapak yang sudah punya istri, yang terlalu lama di warkop, ya. Kalau udah selesai pulang cepat, itu tanda cinta kepada istri. Kalau lama-lama di warkop nggak peduli gimana istri di rumah, ya kerepotan atau tidak ngurus anak-anak, kerepotan nggak ngurus rumah tangga dan seterusnya. Kita sibuk di warkop sampai malam, sampai jam 12 malam baru pulang. Mana rasa cinta kita kepada seorang istri? Paham ya? Perhatikan, anak-anak kita juga di rumah butuh perhatian kita. Mereka kadang sekedar butuh dipangku oleh ayahnya, ya, kadang sekedar butuh disuapi oleh ayahnya. Itu sudah sangat membahagiakan dia. Sangat membahagiakan dia. Maka inilah kemudian Abu Thalib pun mengajak Nabi Muhammad SAW, ayo kalau begitu kamu ikut saya. Enggak tega Abu Thalib meninggalkan kemenakannya yang demikian berat berpisah dengannya. Taib. Falamma nazala rukab atau rukab qariban min Madinati Busra ala masyarifis Syam, dan ketika rombongan tersebut ya ini sudah melakukan perjalanan, sudah siap-siap semua, tentunya Abu Thalib menyiapkan pakaian dan perlengkapan Nabi ya, lengkapi. Kalau kita sekarang koper ya, dulu belum ada koper Pak ya, jadi masih mungkin apa dipakai tas dari kulit, disiapkan pakaian Nabi Muhammad SAW, disiapkan perbekalannya kalau mau melakukan perjalanan. Setelah itu mereka berangkat. Nah, ketika rombongan tersebut tiba dekat dengan kota Busra, Busra ini sebuah kota di apa sekarang? Bukan apa? Suriah ya. Nah, di Busra itu sekitar itu, kalau nggak salah bagian selatan dia. Nah, ketika mereka tiba di Busra, di Busra nama kota, ya kan? Ala masyarif Syam itu dekat atau di mana? Di batas kota negeri Syam. Kharaja ilaihim ahadu kibari ruhbanin Nasara. Maka keluar kepada mereka, ya kan? Keluar kepada mereka salah seorang dari petingginya pendetanya orang Nasrani. Wa huwa Bahira ar-Rahib. Namanya Bahira, seorang pendeta. Nah, jadi ceritanya kalau kita lihat di dalam ada hadisnya, ada riwayat dari Abu Musa al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam hadisnya, disebutkan di situ bahwa biasanya rohib ini kalau ada orang lewat dia biarkan. Tapi nggak tahu tiba-tiba rombongannya Abu Thalib lewat, dia kasih berhenti. Dia kasih berhenti. Biasanya biarkan aja lewat gitu. Tapi itu dia kasih berhenti. Ya, dia kasih berhenti. Baik. Setelah itu, ya dia mau ada sesuatu yang dia cari. Nah, jadi ketika mereka tiba di situ, tiba-tiba salah seorang dari pendeta orang Nasrani bernama Bahira itu mendekati mereka. Ya, mendekati mereka. Baik. Dia keluar dari rumah. Jadi biasanya kalau orang lewat, biasa lewat di depan rumahnya memang ya, karena rumahnya mungkin pinggir jalan. Biasa lewat orang-orang rombongan di depan rumahnya, itu dibiarkan. Itu dibiarkan. Tapi itu disebutkan dalam dalam riwayat Tirmidzi, fa kharaja ilaihim ar-rahibu wa kanu qabla dzalika yamurruna bihi. Jadi pendeta tersebut tiba-tiba keluar dari rumahnya mendekati rombongannya Abu Thalib. Biasanya gitu. Wa kanu qabla dzalik, ya, di mana sebelumnya itu yamurruna bihi, mereka lewat begitu saja, tidak dibiarkan. Fala yakhruju ilaihim, pendetanya enggak keluar menemui mereka biasanya. Ya, fala yakhruju ilaihim wala yaltafitu. Dan pendeta itu enggak peduli siapa yang lewat biasanya. Tapi ini tiba-tiba pendetanya mendekat. Dia yang mendekat kepada rombongannya Abu Thalib. Berarti ada sesuatu yang dia lihat. Ada sesuatu yang dia lihat. Baik. Wa huwa Bahira ar-Rahib fatakhallala fir rukabi hatta wasala ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhadha bi yadihi. Nah, kemudian rahib tadi masuk ke rombongan. Dia cari-cari orang. Setelah masuk ke rombongan, maka dia tiba berdekatan dengan Nabi dan kemudian dia memegang tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu umurnya berapa? 12 tahun, dipegang tangannya. Baik, dilanjut. ثم قال رحمه الله تعالى وقال هذا سيد العالمين هذا رسول رب العالمين هذا
yab'atsuhu Allahu rahmatan lil alamin. Baik. Setelah dipegang tangannya, rahib kemudian mengatakan, hadza sayyidul alamin. Ini adalah sayyidnya semesta alam. Dia adalah tokoh semesta alam. Ya, tokoh dunia dia. Hadza rasul rabbil alamin. Dia adalah utusan Rabbul alamin. Ini belum jadi nabi dia. Masih umur berapa tahun? 12 tahun. Hadza yab'atsuhu Allahu rahmatan lil alamin. Inilah orang yang Allah Subhanahu wa taala akan utus dia sebagai rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam. Itulah Islam. Islam datang sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ya, Islam harusnya membawa kedamaian di tengah-tengah manusia. Karena itu adalah ciri khas dari agama Islam. Membawa kedamaian di tengah manusia. Bukan membuat onar di tengah manusia. Tapi membawa kedamaian, membawa kebahagiaan. Rahmatan lil alamin di tengah-tengah manusia. Itulah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Taib. Nah, ini kan heran. Kalau kalau sekarang ada orang begitu kan orang nanya, kamu dari mana taunya? Ini juga ditanya oleh tokoh-tokoh Quraisy. Kenapa dia bisa tahu? Dari mana dia tahu? Ini belum terjadi. Seakan-akan dia ini mengetahui perkara gaib gitu. Padahal sebenarnya apa yang disampaikan ini sudah dia tahu sebelumnya. Jadi bukan perkara gaib yang dia sendiri menebak-nebak begitu. Tidak, tapi ini perkara yang dia sudah tahu. Ini Sayyidul Alamin. Ini adalah Rasul, utusan Rabbul Alamin. Dia akan diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Baik. Kemudian lanjut. Qalu wa ma ilmuka bidzalik? Qala innakum hina ashraftum min al-aqabati lam yabqa hajarun wala shajarun illa kharra sajidan wala yasjudani illa li nabiyyin wa inni a'rifuhu bi khatamin nubuwah asfala min gudrufi katfihi mithlu at-tuffaha wa inna najiduhu fi kutubina. Baik. Waktu itu orang-orang Quraisy yang lain, rombongan lain nanya sama pendetanya ini, "Wa ma ilmuka bidzalik?" Ya, kenapa kamu bisa tahu itu? Apa ilmumu tentang itu? Jadi penting ya, kalau ada orang bicara, kita harus tahu dasarnya apa. Ini orang Quraisy dulu, belum kenal Islam, dia nanya dasarnya apa. Apalagi kita sekarang sudah beragama Islam. Kalau ada orang menyampaikan tentang ajaran agama, kita nanya dasarnya apa? Dalilnya apa? Dari Quran atau Sunnah? Karena itu dasarnya agama kita, dari Quran atau Sunnah. Dasarnya apa? Kenapa kamu tahu bahwa ini anak akan menjadi Rasul semesta rahmatan lil alamin? Kenapa kamu tahu bahwa dia akan menjadi Rasulnya Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kamu tahu bahwa dia adalah Sayyidul Alamin? Ya, tokoh dunia. Dari mana kamu tahu? Maka rahib pendeta itu mengatakan, innakum hina ashraftum minal aqabah. Sesungguhnya kalian ketika kalian lewat ya di Aqabah, lam yabqa hajarun wala syajarun illa kharra sajidan. Ya. Maka tidaklah ada batu ataupun pohon kecuali dia menundukkan diri sujud kepadanya. Subhanallah. Ini dilihat, diperhatikan oleh rahib. Nah, ini menunjukkan bahwa orang berilmu itu beda dengan orang yang tidak berilmu. Yang tidak berilmu ya biasa-biasa aja, dia nggak lihat. Tapi orang berilmu tahu ada gerakan-gerakan tertentu yang bentuknya sujud. Ya, ini nggak dilihat oleh rombongan yang lain, nggak perhatian dia. Tapi rahib ini melihatnya, memperhatikannya. Jadi katanya, tadi kalau ketika kalian lewat di Aqabah, ya tidaklah ada batu ataupun pohon kecuali sujud kepada orang ini, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yasjudani illa linabiyyin, dan tidaklah kedua benda itu, batu dan pohon, sujud kecuali kepada seorang nabi. Nah, itu tanda. Itu tanda. Nah, dari mana dia tahu bahwa pohon-pohon, batu-batu sujud kepada seorang nabi? Dari mana dia tahu? Dia mengatakan, wa inni a'rifuhu bi khatamin nubuwah. Nah, yang kedua ya, sebelum dia sebutkan, yang kedua, aku juga mengenal dia, mengetahui itu dari stempel kenabian. Jadi setiap nabi ada stempel kenabian. Asfala min gutrufi katifihi mithlat tuffahati.
dan itu terletak di tulang tulang lemah di bagian di bawah pundaknya yang bentuknya seperti tufaha, seperti apel. Wa inna najiduhu fi kutubina, dan kami mengetahui hal tersebut dari buku-buku kami, dari kitab-kitab kami. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan ya di kitab-kitab di kitab-kitab sebelumnya, di kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya itu tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surah Shaf ayat 6 ya, Shaf ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Isa bin Maryam." Ketika Isa bin Maryam berkata, disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepada kalian. Jadi Nabi Isa itu adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Ya, yang membenarkan kitab-kitab yang turun sebelum aku, yaitu Taurat. Membenarkan kitab yang turun sebelum aku, yaitu kitab Taurat. Jadi kitab Injil itu membenarkan kitab Taurat. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ya ismuhu Ahmad. Dan sebagai orang yang memberikan kabar gembira tentang akan datangnya seorang rasul yang datang setelahku nanti, namanya Ahmad. Enggak disebut situ Muhammad. Ini Allah sebutkan ini enggak mungkin dusta ini. Ini Allah yang cerita, Allah yang sampaikan kepada kita, Allah yang wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian sampai kepada kita bahwa Nabi Isa mengatakan bahwa dia mubasysyiran, sebagai pembawa kabar gembira tentang akan datangnya seorang rasul yang datang setelah beliau, namanya Ahmad. Namanya siapa? Namanya Ahmad. Ya, namanya Ahmad. Baik. Padahal namanya siapa? Muhammad. Kok bisa Ahmad? Nah, dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, dari seorang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innali asma, aku ini memiliki beberapa nama. Jadi namanya Nabi itu ada beberapa. Ana Muhammadun, namaku Muhammad. Wa ana Ahmad, namaku juga Ahmad. Jadi Muhammad dan Ahmad sama-sama dari kata ha, mim dan dal, artinya memuji. Ya, Muhammad artinya orang yang dipuji. Ahmad artinya memuji, orang yang paling terpuji. Jadi aku memiliki beberapa nama, kata Rasulullah. Ini dalam hadis Muslim, yaitu Muhammad. Wa ana Ahmad, namaku juga Ahmad. Wa ana Al-Mahi, ya, namaku juga Al-Mahi. Al-Mahi itu artinya yang menghapuskan. Alladzi yamhullahu bi al-kufra, di mana Allah Subhanahu wa taala menghapuskan kekufuran dengan sebab aku. Maka dinamakan Nabi Al-Mahi. Al-Mahi artinya yang menghapuskan. Wa anal hashir, dan aku adalah al-hashir. Ya, al-hashir. Hashir itu artinya mengumpulkan. Alladzi yuhsyarun nasu ala qadami wa anal aqibu. Katanya karena Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia, atau manusia dikumpulkan di atas bekas telapak kakiku. Ya, dan saya juga adalah al-aqib. Jadi namanya Rasulullah ada beberapa nama. Termasuk dari nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Ya, Ahmad. Oleh karena itu, apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ucapan Nabi Isa itu benar. Bahkan akan muncul seorang nabi nanti, dia berikan kabar gembira, akan muncul seorang nabi yang namanya adalah Ahmad. Namanya adalah Ahmad. Taib. Dan di banyak riwayat disebutkan ya tentang kisah orang-orang yang masuk Islam dari kalangan orang-orang Yahudi atau Nasrani,
kemudian mereka menceritakan tentang apa yang ada di dalam kitab mereka. Salah satunya adalah bahwa akan datangnya seorang nabi, akan datangnya seorang nabi. Dan ini diketahui oleh orang-orang orang-orang Romawi atau orang-orang yang ada di negeri Syam. Dia tahu itu. Ya, dia tahu itu. Baik, sekarang kita lanjutkan. ثم أكرمهم بالضيافة وسأل أبا طالب أن يرده ولا يقدم به إلى الشام خوفا من اليهود والرومان فرده أبو طالب إلى مكة. Baik. Tsumma akramahum biddiyafah. Kemudian pendeta tadi memuliakan rombongannya Abu Thalib, orang-orang Quraisy, dan ada di antara mereka adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuliakan mereka dengan pelayanan, dilayani oleh rahib tadi. Nah, ini tahu ini orang penting ini. Ya, ini utusan Allah dan seterusnya, makanya dia layani dengan baik. Dia layani dengan baik. Dia bikin makanan, setelah itu dipanggil. Dan ini jarang dia lakukan. Tapi ketika melihat rombongan itu, dia bikin makanan, dia layani. Dia layani. Taib. Wa sa'ala Abu Thalib, kemudian dia bertanya kepada Abu Thalib. Ya, ayyaruddahu wala yuqaddimu bihi ila Syam. Agar supaya Abu Thalib mengembalikan Nabi, dibawa lagi ke Mekah, dan jangan dibawa ke negeri Syam. Jangan dibawa ke negeri Syam. Taib. Kalau dalam riwayat Imam Tirmidzi disebutkan bahwa rahib tadi bertanya kepada orang-orang Quraisy, siapa walinya ini orang? Artinya siapa yang bawa dia? Ditunjuk maka mereka menunjuk kepada Abu Thalib. Maka mereka menunjuk kepada Abu Thalib. Baik. Jamaah kaum muslimin dan muslimah, barakallahu fikum. Ya. Nah, setelah ditunjuk Abu Thalib, maka Abu Thalib diberitahu oleh pendeta tadi untuk mengembalikan Nabi Muhammad ke Mekah. Jangan dibawa ke Syam. Jangan dilanjutkan. Lebih baik pulang ke Mekah. Kenapa? Khaufan minal Yahud. Karena dikhawatirkan dia dapat gangguan dari orang Yahudi. Ya, Waruman dan orang Romawi. Kenapa? Karena mereka juga tahu bahwa akan datang seorang nabi nanti. Mereka tahu, dikhawatirkan. Nah, dan ketika nabi itu bukan dari kalangan mereka, maka mereka akan melukainya, mencelakakan dia. Sebagaimana kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW dari keturunan Nabi Ismail, bukan dari Nabi Ishak, tapi dari Nabi Ismail alaihissalam. Maka dari sisi keturunan berbeda dengan orang-orang Bani Israel, di mana Bani Israel dari keturunan siapa? Ishak. Ishak ibnu Ibrahim alaihissalam. Taib. Seperti itu. Nah, kemudian di dalam kisah yang lain atau di dalam riwayat yang lain disebutkan ya bahwa ketika dia menyampaikan seperti itu disebutkan faida bisab'atin qad akbalu minar rum. Ternyata ada 7 orang yang baru-baru tiba, baru-baru datang dari Romawi. Ya. Fastaqbalahum, dan berusaha untuk menemui rombongan tadi. Kemudian rohibnya tanya sama yang datang tadi, ada 7 orang yang datang dari Romawi, ditanya sama rohibnya, ma ja'a bikum, kenapa kalian datang ke sini? Apa penyebabnya kalian datang ke sini? 7 orang loh ini, 7 orang. Banyak ya? Kenapa kalian datang ke sini? Kata rohibnya, kata pendetanya tadi. Jadi pendeta saat itu sangat dihormati sekali, ya. Kemudian mereka mengatakan qalu ji'na in hadzan nabiyya kharijun fi hadzal syahr. Kami datang karena kami tahu bahwa di bulan ini akan datang seorang nabi. Nah, gitu. Ini Nabi Muhammad masih umur berapa tahun? 12 tahun. Tapi mereka sudah tahu akan datang seorang nabi. Ini menunjukkan bahwa berita tentang Nabi Muhammad SAW sudah tersebar di kitab-kitab sebelumnya. Allah sudah beritahu akan datang seorang nabi di kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Ini menunjukkan ya kehadiran Nabi Muhammad SAW itu sebuah nikmat yang sangat besar. Sebuah nikmat yang sangat besar. Itu dinantikan oleh orang Yahudi. Dan mereka berharap bahwa Nabi yang akan muncul tadi dari kalangan mereka, Bani Israel. Tapi kan tidak. Allah turunkan dia dari keturunan
Nabi Ismail dari keluarga Hashimiyah, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, jadi orang yang 7 orang tadi yang datang dari Romawi, dia mengatakan kepada pendeta tadi, kepada rohib, kami datang ya karena nabi ini yang akan keluar pada bulan ini. Falam yabqa tariqun illa bu'itsa ilaihi biunasin, dan tidak ada jalan kecuali sudah diutus manusia-manusia orang-orang kepada jalan-jalan tersebut. Jadi orang-orang Romawi sudah sebarkan orang-orang ke setiap jalan-jalan untuk menghadang nabi yang mau datang tadi. Jadi mereka sudah tahu akan datang seorang nabi. Ya, ditunggu di jalan-jalan tadi. Wa inna qad ukhbirna khabarahu bu'ithna ila tariqika hadza. Dan kami diberitahu bahwa nabi tersebut akan diutus dan akan melewati jalan yang ada di depan rumahmu ini. Nah, gitu. Jadi akhirnya yang 7 orang itu datangnya ke situ. Ya. Nah, kemudian rohibnya nanya lagi sama yang 7 orang tadi. Hal khalfakum ahadun huwa khairun minkum. Apakah di belakang kamu ada orang lagi yang menyusul, yang dia lebih bagus, lebih baik daripada kalian? Apakah ada orang lagi? Qalu, mereka mengatakan, inna ma ukhbirna khabarahu bi tariqika hadza. Cuma kami yang tahu berita bahwa dia akan lewat jalanmu ini. Qala afara'aitum. Maka rohibnya mengatakan, pendetanya mengatakan kepada 7 orang itu, afara'aitum, bagaimana pendapat kalian? Amron aradallahu ay yaqdiyahu. Kalau ada sebuah perkara yang Allah Subhanahu wa taala ingin menunaikan perkara tersebut, hal yastati'u ahadun minan nas raddahu, apakah ada salah seorang dari manusia yang mampu untuk menolak apa yang Allah kehendaki tadi? Maka kata 7 orang tadi, qalu la, tidak akan mungkin bisa. Qala fabaya'uhu fa'aqamu ma'ahu. Maka 7 orang tadi membaiat rohib tadi dan tinggal bersama dia. Jadi dia enggak mengabarkan berita ini kepada orang-orang yang ada di Romawi. Nah, setelah itu baru rohibnya mendatangi siapa? Menyampaikan kepada Abu Thalib untuk mengembalikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengembalikan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falam yazal yunashiduhu hatta raddahu Abu Thalibin. Jadi dia perintahkan Abu Thalib, bawa ini kemenakanmu pulang. Ya, bawa dia pulang. Bahaya kalau dia lanjut perjalanan. Taib. Ini menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sudah mengetahui tentang akan datangnya seorang nabi. Dan itulah yang mereka tunggu-tunggu. Sampai sebagian orang Yahudi kan ke Madinah untuk apa? Untuk menunggu Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika mereka mengetahui bahwa yang diutus kepada mereka bukan dari golongan mereka, maka kemudian mereka pun mengingkarinya. Mengingkarinya. Barakallahu fikum. Taib. Nah, kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 89, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Falamma ja'akum kitabum min indillah." Dan ketika datang kepada mereka Al-Qur'an dari sisi Allah, musaddiqan lima ma'ahum, membenarkan apa yang ada pada mereka, yaitu kitab Taurat ada pada mereka. Ya, kitab Taurat ada pada mereka. Membenarkan, jadi Al-Quran itu membenarkan isinya Taurat. Dibenarkan isinya Taurat. Taib. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum. Ketika datang kepada mereka kitab Al-Quran dari sisi Allah, membenarkan kitab yang ada pada mereka. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Padahal sebelumnya mereka memohon kepada Allah akan datangnya seorang nabi untuk mendapatkan kemenangan, membantu mereka atas orang-orang yang kafir. Jadi orang-orang Yahudi berharap datang seorang nabi membantu mereka. Dan kalau datang seorang nabi ini, mereka akan membantu nabi tersebut. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Ketika nabi itu datang dan mereka tahu siapa nabi yang datang bukan dari Bani Israel, kafaru bih, maka mereka pun mengingkarinya. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah kepada orang-orang kafir. Ini disebutkan di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 89. Perhatikan ya. Ini menunjukkan hawa nafsu. Ya kan? Seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala
maka orang tersebut akan mengikuti apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli apakah perintah tadi bertentangan dengan keinginan mereka atau tidak. Yang diinginkan oleh orang-orang Yahudi apa? Apa yang dia inginkan? Agar supaya nabi yang muncul adalah dari kalangan mereka. Makanya ketika mereka tahu, ya, falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih. Ketika mereka tahu, ketika datang kepada mereka nabi tersebut dan mereka tahu siapa nabi itu, kafaru bih, mereka mengingkarinya, mereka kafir kepadanya. Nah, demikianlah. Akhirnya Nabi Muhammad SAW, ya, dibawa pulang oleh pamannya Abu Thalib, ya, oleh pamannya Abu Thalib. Taib. Farada Abu Thalib ila Makkah, maka Abu Thalib kemudian membawa Nabi SAW ke Mekah. Maka amanlah Nabi SAW. Taib. Kaum muslimin dan muslimah barakallahu fikum, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Ya, apa pelajaran pertama? Siapa yang bisa kasih faedah? Pelajaran pertama apa? Pelajaran pertama adalah sayangnya paman Nabi Abu Thalib kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Pelajaran yang kedua, bahwa munculnya Islam, kedatangan Nabi Muhammad alaihi wasallam sudah disebutkan di dalam kitab-kitab sebelumnya. Dari kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak kaget lah kalau muncul itu. Cuma yang bikin kaget adalah ketika yang muncul bukan orang yang mereka inginkan. Nah itu yang bikin kaget. Tapi kalau munculnya Nabi, mereka tahu. Dan niat mereka adalah ketika Nabi itu muncul, mereka berharap ketika Nabi itu muncul, Nabi itu akan membantu mereka, menyelamatkan mereka dari orang-orang kafir. Menyelamatkan orang-orang Yahudi dari orang-orang kafir. Jadi yang kedua tadi apa? Bahwa kedatangan Nabi itu sudah diketahui dari kitab-kitab yang tercatat di dalam kitab-kitab sebelum Islam atau sebelum Al-Quran. Yang ketiga, pelajaran yang bisa kita petik dalam kisah ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, sejak kelahiran Nabi Muhammad alaihissalam sampai meninggalnya beliau, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Nabi tidak dijaga sudah sejak awal, beliau sudah celaka, ya. Tapi Allah jaga dia. Sejak umur kecil dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Taib. Ke umur 12 tahun lagi, ya, sebelumnya dibelah dadanya oleh siapa? Malaikat Jibril. Dijaga oleh Allah, diselamatkan Allah, artinya tetap dia dalam keadaan sehat wal afiat. Kemudian juga di umur 12 tahun, sebelumnya meninggal ibunya, meninggal kakeknya, ya, dalam kondisi beliau juga masih dalam kondisi baik, bertahan dengan ujian-ujian tersebut, bersabar dengannya. Kemudian umur 12 tahun beliau, ya, kalau tidak datang seorang rohib tadi, seorang pendeta Nasrani tadi, maka akan celaka beliau ketika beliau sampai di negeri Syam. Dijaga dengan munculnya pendeta tadi. Kemudian juga ketika Nabi diutus jadi Rasul, ya kan? Ketika diutus jadi Rasul, banyak orang yang ingin membunuh Nabi Muhammad, tapi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika beliau mau berhijrah, beliau dikepung rumah beliau. Waktu itu enggak ada yang berani membunuh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dikumpulkan seluruh suku dan diutus, setiap suku mengutus seorang pemuda yang paling kuat. Maka itu kumpulan orang-orang kuat semua ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Dan Allah selamatkan Nabi. Ya, dan tempat tidurnya Nabi digantikan oleh siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya, setelah itu juga di perang Badar, jumlah pasukan Nabi 315 orang, jumlah pasukan musuh 1000 orang, dan Allah memenangkan Nabi Muhammad SAW. Dan banyak hal-hal yang menunjukkan bagaimana Nabi SAW dijaga dari segala keburukan. Ini menunjukkan apa? Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, sudah masuk Isya? Hah? 1 menit? Iya. Kalau 1 menit kita closing, ya, kita tutup. Jadi demikian pembahasan kita pada malam hari ini. Tentunya banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Ya, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Baik. Di antaranya adalah bahwa orang yang
menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah mencintainya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dia. Maka jangan menyerahkan urusan kita kepada selain Allah. Kalau bertawakal, bertawakal kepada Allah. Ya, menyerahkan diri, serahkan diri kepada Allah. Kalau Allah mencintai kita, ketika kita menyerahkan diri kepada Allah, Allah akan jaga kita. Jadi banyak hal, kondisi di mana kita harusnya celaka, tapi kita selamat karena Allah menjaga kita. Itu yang harus kita terus lakukan. Demikian pula dakwah kita, serahkan kepada Allah. Allah akan jaga dakwah ini. Dakwah yang baik, dakwah yang bertujuan untuk rahmatan lil alamin, insya Allah akan dijaga Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada yang bisa memudaratkannya ketika Allah menjaganya. Demikian pula tidak akan ada orang yang bisa menjaganya ketika Allah menghendaki dia dapat mudarat. Maka semua ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita sebagaimana Allah menjaga nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga semoga Allah menjaga dakwah ini sebagaimana Allah menjaga dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pembahasan kita pada malam hari ini, semoga ada manfaatnya. Barakallahu fikum, dan kalau ada kekeliruan, kesalahan datang dari ketidaktahuan saya mohon maaf ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahannya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.